Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra, SMMM, selaku mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas analisis laporan keuangan. Apa itu definisi dari laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Oke, next. Laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan sangat berpengaruh bagi perusahaan karena dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta membantu manajemen perusahaan dalam membuat perencanaan untuk periode yang akan datang. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu perusahaan hendaknya dapat diterbitkan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi. Apa sih kegunaan laporan keuangan? Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan struktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi. Next. Laporan keuangan memiliki tujuannya, yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Next. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama adalah neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran di pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T, kontrol, dan bentuk laporan, tafel. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan. Apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung? Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari
hasil penjual produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Next, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi laba rugi atau laba perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas, di dalamnya terbagi 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Next, metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentunya ada beberapa metode. Yang digunakan secara garis besar ada 2 metode dalam menganalisis. Yang pertama adalah analisis horizontal. Merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan presentasi kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Yang pertama adalah analisis tren atau indeks analisis, yang digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dan memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja teknik. Analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Dan yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas analisis. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan analisis laporan keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Beberapa isu yang harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan agar laporan keuangan bisa dibandingkan. Sekian dari saya pemateri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even